Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nurmelati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan SMA kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengolahan di kelas 12, yaitu pengolahan makanan dan minuman fungsional. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan dan minuman fungsional dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Yang kedua yaitu melakukan promosi produk usaha pengolahan makanan dan minuman fungsional dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping kiri. Kemudian, berdasarkan gambar tersebut, coba kalian ajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengolahan makanan dan minuman fungsional. Pertanyaan yang kalian ajukan ini bisa menggunakan format 5W1H. Adik masih ingat 5W1H itu apa saja? Silakan coba dibuat pertanyaannya ya. Kita masuk pada sub yang pertama, yaitu sumber pengolahan makanan dan minuman fungsional dari bahan nabati dan hewani. Kita selidiki dulu pengertian dari makanan atau minuman fungsional itu apa. Makanan fungsional adalah makanan hasil olahan dari bahan baku hewani dan nabati yang memiliki 3 fungsi, yaitu pemenuhan gizi, nutrisi, dan kesehatan. Sedangkan minuman fungsional adalah minuman hasil olahan dari bahan baku nabati yang juga memiliki kandungan gizi, vitamin, serat, dan probiotik. Di Jepang, makanan fungsional ini diberi nama FOSHU, Food for Specified Health Uses, yaitu sebuah klaim bagi makanan yang diketahui secara ilmiah mengandung komponen yang mempunyai efek menguntungkan bagi kesehatan. Jepang memberi ketentuan dan arahan mengenai makanan fungsional dengan menekankan secara khusus pada 3 fungsi dasar pangan fungsional. Beberapa fungsi fisiologis dari makanan fungsional. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit. Yang ketiga dapat menjaga keteraturan kondisi ritme tubuh manusia. Yang keempat, dapat mempercepat proses pengobatan pada berbagai macam penyakit. Yang kelima, dapat memperlambat proses penuaan. Bisa ya, untuk membuat awet muda misalnya, itu bisa kita konsumsi dari makanan fungsional tersebut. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu produk agar dapat disebut sebagai makanan fungsional menurut para pakar di bidang makanan itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, makanan harus berbentuk produk pangan. Jadi dia bukan berbentuk bubuk, kapsul, ataupun tablet. Tentunya yang berasal dari bahan dasar alami ya. Yang kedua, makanan dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari menu sehari-hari, terutama bagi pasien dalam masa penyembuhan. Yang ketiga, memiliki fungsi tertentu pada saat dicerna. Dari konsep yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan, jelas sekali ya bahwa pangan fungsional tidak sama dengan obat atau food supplement. Pangan fungsional dapat dinikmati sebagaimana makanan pada umumnya. Dia tentunya lezat dan juga bergizi untuk dikonsumsi tanpa dosis tertentu. Ini menurut Astawan tahun 2011. Sub yang kedua yaitu macam-macam makanan fungsional. Berdasarkan sumber makanannya, makanan fungsional ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan fungsional sayuran yang berasal dari bahan tanaman, misalnya anggur, kedelai, beras merah, tomat, dan bawang putih. Yang kedua, makanan fungsional hewani yang berasal dari hewan, misalnya daging, ikan, dan juga susu. Yang berikutnya berdasarkan cara pengolahannya.
Makanan fungsional alami sudah disediakan secara alami tanpa perlu pengolahan dan dapat langsung dikonsumsi bagi yang membutuhkan. Contohnya, sayuran dan buah-buahan segar yang dapat langsung dikonsumsi. Yang berikutnya yaitu makanan fungsional tradisional. Makanan fungsional tradisional diproses secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa contoh pangan tradisional Indonesia yang memenuhi persyaratan pangan fungsional itu adalah minuman kunyit asam, jamu, tempe, dan tahu. Yang berikutnya ada makanan fungsional modern. Makanan fungsional modern diolah secara modern dengan resep baru yang diriset dan diuji secara berkala. Contohnya, produk-produk makanan atau suplemen makanan yang ditujukan khusus untuk penderita diabetes yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Sub yang kedua yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan dan minuman fungsional. Makanan fungsional termasuk makanan yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan inspeksi dari BPOM ke tempat produksi untuk memastikan proses operasionalnya berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Perbedaan yang jelas antara makanan fungsional dan suplemen makanan atau obat adalah makanan fungsional tidak memerlukan dosis tertentu. Jadi mau dikonsumsi kapanpun dan seberapa banyak pun tidak ada dosisnya ya. Sedangkan suplemen makanan atau obat memerlukan dosis tertentu dan harus diberikan sesuai anjuran atau resep dokter. Yang pertama, sistem pengolahan makanan fungsional. Prinsip pengolahan yang sering digunakan antara lain mengolah makanan atau minuman dengan proses pengeringan, menggunakan suhu rendah atau suhu tinggi, dan menggunakan pola fermentasi atau dengan menambahkan zat kimia pada bahan baku yang akan diolah. Bahan baku yang digunakan ketika membuat olahan makanan fungsional bisa saja sama. Namun, ketika bahan baku tersebut diolah untuk menjadi makanan fungsional, kemungkinan terdapat perbedaan dan keunikan sendiri dalam proses membuatnya dan juga hasilnya. Yang kedua, kemasan olahan makanan dan minuman fungsional. Kemasan itu adalah pembungkus atau wadah yang dapat membantu mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan pada bahan yang ada di dalamnya. Pengemasan dapat dilakukan secara tradisional ataupun modern, bergantung dari tujuan pengemasan, bahan yang dikemas, serta bahan pengemas yang akan digunakan. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap produk pangan fungsional dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya yang pertama, demografi. Melalui program pengaturan kelahiran dan tingkat kesehatan, laju pertambahan penduduk semakin kecil dengan jumlah penduduk usia tua semakin besar. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan pasar akan kebutuhan pangan fungsional. Yang kedua, pendidikan. Meningkatnya pendidikan di Indonesia menyebabkan tuntutan akan produk pangan yang berkualitas semakin meningkat. Yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi dari satu negara ke negara lain berpengaruh terhadap permintaan pangan di negara yang dimasuki. Yang keempat, pola konsumsi. Tentunya, setiap negara itu pola konsumsinya berbeda. Misalnya, konsumsi daging sapi di Amerika itu akan lebih tinggi daripada di negara-negara Asia, dan konsumsi ikan di Peru itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Hal ini membuat kebutuhan bahan baku di tiap negara pun akan berbeda dengan negara yang lain. Yang kelima, kehidupan pribadi atau lifestyle. Semakin tingginya gaya hidup masyarakat saat ini, semakin tinggi pula tuntutan kondisi dan jenis makanan siap saji atau fast food. Hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan kemasan yang lebih praktis dengan single serve packaging. Nah, di sini ada gambar penggunaan botol plastik sekali pakai yang biasa digunakan untuk produk cair. Produk bahan pangan fungsional yang berkualitas biasanya membutuhkan pengemasan yang berkualitas pula, sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Selain itu, jenis kemasan produk pangan ditentukan oleh respon konsumen, baik rendah, sedang, maupun tinggi. Misalnya, bentuk kemasan bahan pangan cair cenderung menggunakan kemasan botol plastik, gelas, dan kemasan saset. Nah, di sini ada sekilas info, silahkan dibaca.
Semoga bisa menjadi ilmu yang baru untuk yang membacanya ya. Yang ketiga yaitu perencanaan usaha makanan fungsional yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Pertama, tentunya latar belakang. Nilai gizi yang terkandung dalam tempe cukup tinggi. Salah satunya adalah dapat menjaga kesehatan. Tempe juga menjadi makanan pilihannya bagi masyarakat Indonesia karena harga tempe relatif terjangkau dan bahan bakunya mudah diperoleh di seluruh wilayah Indonesia. Bahan baku utama tempe adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini berfungsi sebagai sumber protein dan juga energi. Ini hanya sebagai contoh aja ya, contoh salah satu perencanaan usaha makanan fungsional yang nanti teman-teman bisa lakukan. Salah satunya itu adalah dengan menggunakan bahan baku dari tempe ini. Kalau punya ide yang lain boleh silahkan teman-teman silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya akan melakukan perencanaan usaha makanan fungsional jenis apa. Kalau yang tadi kita ambil tempe, nah tujuan dan manfaat membuka usaha makanan fungsional tempe ini yang pertama, melatih kepekaan untuk memulai berwirausaha. Yang kedua, melatih keterampilan dan membangkitkan bakat dalam berwirausaha, khususnya untuk industri rumahan atau home industry. Menambah wawasan mengenai makanan fungsional yang dapat bermanfaat untuk tubuh kita, manusia. Nah, kemasan tempe. Pengemasan tempe ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara tradisional. Pengemasan secara tradisional ini dapat menggunakan daun pisang ataupun daun jati. Kemudian yang kedua, kemasan modern. Pengemasan secara modern biasanya menggunakan plastik yang dipotong sesuai dengan ukuran tempe. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga materi ini dapat bermanfaat. Ini ada sedikit motivasi untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Wirausaha silakan ciptakan peluang, raih masa depan kalian. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Tetap semangat untuk terus belajar ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.